What's up Kotaria FM, kembali lagi bersama saya Kenny dan welcome to Kotaria Show. Di video kali ini kita akan membahas produk terbaru dari DJI yaitu Osmo 360. Yes, ini adalah action cam pertama dari DJI yang memiliki kemampuan atau kapasitas merekam secara 360 derajat. Luar biasa. Buat Kotaria FM yang nggak tahu, Insta360 dan juga DJI itu adalah dua giant tech yang base-nya di China ataupun di Shenzhen. Nah, kepanjangan dari DJI itu adalah Danjiang Innovation. Saya nggak tahu kenapa DJI tiba-tiba ngeluarin kamera 360. Apakah memang trennya ke depan itu memang ke arah 360? Atau hanya sekedar ingin memakan market share-nya si Insta360? Nah, apakah Kotaria FM sudah menggunakan atau familiar dengan action cam 360? Silahkan komen di bawah ya. Dan yang lucunya lagi, Insta360 itu nggak mau kalah sama DJI. Mereka juga sempat ngeluarin teaser bahwa di tahun depan itu akan ada drone yang memiliki kapasitas video secara 360. Gila, bener-bener gila ya. Ini perkembangan teknologi nggak ada habis-habisnya. Pesat banget, yang habis itu cuma duit kita. Tapi good news-nya adalah sekarang kita memiliki opsi kalau ingin membeli action cam 360. Di pasaran yang ada hanya ada dua opsi yang saya tahu, yaitu X5 dari Insta360 dan juga DJI Osmo 360. Tapi rumornya akan hadir Akaso 360. Itu sudah hadir di global ya, tapi belum masuk ke pasar Indonesia. Dan rumornya GoPro juga sedang melakukan riset atau development untuk membuat kamera 360. Nah, itu kita tunggu aja. Saya nggak tahu kapan itu hadirnya. Buat Kotaria FM yang tertarik, Osmo 360 ini hadir dalam dua SKU. Ada yang paket standar dan juga ada yang adventure combo. Yang sudah ada di tangan saya ini adalah paket adventure combo, paket lengkapnya. Dan yang artinya demo unitnya pun sudah tersedia di Kotaria. Jadi Kotaria FM bisa langsung datang ke toko, diglodok untuk langsung mencoba kamera 360 dari DJI ini. Nggak pakai lama lagi, yuk kita coba unboxing paket Osmo 360 Adventure Combo yang sudah saya beli. Kira-kira dapat apa aja? Yuk kita coba unboxing. Oke, pertama-tama kalau kalian membeli Osmo 360 Adventure Combo, pastinya kalian akan mendapatkan kartu garansi dari DJI. Karena Kotaria hanya menjual barang yang bergaransi resmi. Lalu kita bisa baca di bagian belakang box, itu apa aja sih isi di dalam box ini. Jadi yang pertama, kita akan mendapatkan satu unitnya, Osmo 360, seperti ini ya bentukannya. Ya memang sedikit berbeda dengan si X5. Kalau X5 itu lebih tinggi, kalau Osmo 360 itu lebih lebar. Lalu kita akan mendapatkan si protective pouch-nya, yang kalian bisa langsung masukin ke dalam sini unitnya ya. Dan juga di dalam sini kalian akan mendapatkan si wiping cloth-nya untuk membersihkan lensa-lensa ataupun screen-nya, seperti itu ya. Lalu kita juga mendapatkan 3 baterai, satu sudah di dalam, satu di dalam, dan juga baterai case-nya ya, ini dia. Dan juga kita mendapatkan si adapter mount-nya yang bisa kita attach ke invisible stick-nya seperti ini. Dan panjangnya ini 1,2 meter si invisible stick-nya. Lalu kita juga akan mendapatkan rubber lens protection. Nah ini keren ya. Sayangnya X5 nggak dapat nih rubber lens protection-nya. Nah DJI itu ngasih nih. Nah seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah kabel chargernya C2C. Jadi ini adalah yang kalian dapat pada saat pembelian untuk adventure combo. Nah, saya sengaja sebenarnya beli yang adventure combo itu untuk membuktikan ke Kotaria FM bahwa kalian nggak perlu beli yang adventure combo apabila kalian sudah punya Osmo 5 Pro yang adventure combo. Kenapa? Alasannya, karena baterainya itu sama dengan yang Osmo 5 Pro. Ini dia buktinya ya. Ini saya punya baterai charger case yang Osmo 5 Pro. Kalau kita buka ya, bentukannya sama, desainnya sama, dan kapasitas baterainya pun juga sama. Osmo 360 menggunakan kapasitas baterai di 1950 mAh
Osmo 5 Pro pun juga sama, menggunakan di kapasitas yang sama. Jadi kalian nggak perlu beli yang Adventure Combo karena bisa sharing pakai yang Osmo 5 Pro ya. Nah, sama ya, ini sebagai bukti. Lalu monopodnya, ini monopodnya punya si Osmo 5 Pro. Kalau kita compare sama yang si 360, memang lebih tebal yang Osmo 5 Pro versus dengan yang Osmo 360. Tapi tetap kita juga bisa menggunakan magnet mountnya si Osmo 5 Pro, kita attach ke Osmo 360. Yes, tuh bisa ya. Dan ini juga bisa kita extend. Nah, jadi memang aksesorisnya tuh sama sebenarnya. Jadi kalau ingin menghemat duit, silakan beli yang paket standar. Tapi kalau emang pengen punya ekstra baterai, biar bisa kemana-mana bawa 6 baterai, silakan beli yang Adventure Combo ya. Nah, tapi kalau mau hemat, kalian bisa sharing aksesoris dari Osmo 5 Pro. Itu dia kelebihan kalau menggunakan produk dari DJI. Aksesorisnya sama, bisa saling sharing. Nah, itu dia enaknya ya. Dan sekarang saya akan ngajarin Kotar FM bagaimana cara menavigasi Osmo 360. Stay tune dan jangan di skip agar kalian bisa memaksimalkan atau menggunakan kamera action cam pertama dari si DJI ini. Sebelum kita masuk ke tutorial, buat yang pengen tahu fitur dan specs-nya secara lengkap, bisa nonton video dari DJI Product Specialist, tinggal klik link yang sudah kami sediakan. Tapi di sini saya akan recap sekali lagi sekilas mengenai spek dan fiturnya. Nah, seperti biasa, setiap membeli produk terbaru dari DJI, entah itu drone, gimbal, atau action cam, kita diharuskan untuk mengaktifasi dulu unit kita, baru kita bisa memakainya. Nah, ini kalau kita lihat dari box-nya, di sini kita disuruh atau kita bisa scan barcode-nya ya untuk aplikasi DJI Mimo. Kita bisa download kalau pakai iOS di App Store atau di Android juga bisa ya. Kalau di Android kita bisa harus masuk ke browsernya dulu. Kita tinggal ketik DJI Mimo dan pastikan kita mendownload dari web resmi DJI. Jadi setelah kita mendownload aplikasi DJI Mimo, kita tinggal masuk ke aplikasinya, lalu tinggal kita konekinnya. Kita tekan tombol yang di bawah ini ya, lalu kita tinggal konekin aja. Nah, kita konekin. Yes, kita tinggal join. Nah, itu begitulah cara mengaktifasinya ya. Ini karena sudah saya aktivasi, jadinya kita tidak perlu melalui proses aktivasi. Tapi caranya sama. Begitu sudah diaktifasi, baru kalian bisa menggunakan Osmo 360 kalian. Karena kalau belum diaktifasi, kalian tidak bisa melakukan apapun di dalam unit ini. Begitu kelar, sudah bisa kita gunakan si Osmo 360 ini. Oke, Kotar FM, ini adalah Osmo 360 secara close up seperti ini ya. Jadi dia pendek dan melebar karena menurut produk spesialis DJI fungsinya adalah agar dia bisa duduk dengan nyaman di meja dan stabil. Lalu kita lihat di bagian samping, ini saya sengaja nggak copot stikernya agar kita bisa ikutin arahnya. Jadi untuk bukanya, kita ikuti tanda panahnya ke kanan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini kita bisa buka untuk masukin slot baterai dan juga micro SD card. Lalu cara tutupnya juga sama ya, ini gampang juga, tinggal kita tarik ke atas atau dorong ke atas. Lalu di samping kanan, ini juga sama ya, saya juga sengaja nggak buang stikernya, kita bisa ikutin sama ke kanan dan tarik ke bawah. Dan di sini ada Type C, di mana kita bisa untuk charging dan juga bisa kita pasang receiver untuk mic wireless di luar brand DJI. Lalu sini ada 3 tombol. Tombol on, cara on ini yang mudah, tinggal kita tekan sekali seperti ini, langsung on. Lalu di sini ada tombol shutter button, dan di sini adalah untuk flip. Jadi kalau kita pengen flipping lensa, kita bisa tekan touchscreen-nya seperti ini, atau kita bisa tekan tombol yang kotak ini untuk flipping lensa. Dan di belakang ada lampu steady light hijau, artinya on. Mungkin kalau kita record dia akan berubah warna merah. Sekarang kita kembali ke Osmo 360. Nah, buat Kotar FM yang sudah punya Osmo series lainnya seperti Osmo 4, Osmo 5 Pro, ataupun Pocket 3, pasti sudah familiar bagaimana cara
menavigasikan si Osmo 360 ini, karena semuanya sama cara menavigasinya. Tapi buat yang belum pernah punya Osmo series lainnya ataupun Pocket 3 dan baru pertama kali ingin membeli DJI Osmo 360 atau Osmo series lainnya, tenang aja, menurut saya ini sangat user friendly. Jadi ini semua sudah touchscreen ya, kita bisa menavigasinya lewat touchscreen. Oke, pertama untuk masuk ke bagian setting, kita tinggal swipe ke bawah. Tinggal swipe ke bawah seperti ini ya. Nah, ini kita bisa langsung masuk ke bagian setting. Dan di bagian setting ini seperti kalian bisa lihat ada 2 dot, berarti ada 2 layer. Dan ini semuanya sangat straightforward, nggak ribet sama sekali. Ya, yang ini tanda plus, ini artinya save current setting. Jadi kita bisa melakukan custom setting dan kita simpan seperti ini. Ya, caranya juga mudah, kita tinggal tekan tombol plus dan kita bisa tinggal memilih custom settingnya seperti apa untuk quick mode-nya ya, contohnya seperti itu. Jadi ini sangat straightforward. Lalu kita bisa masuk ke bagian QS, ini adalah quick switch. Nah, tombol quick switch ini itu letaknya ada di mana? Itu ada di bagian samping nih, di sini nih. Which is si tombol on itu juga bisa kita jadikan sebagai tombol quick switch. Nah, kita juga bisa memilih quick switch-nya tuh apa aja di sini ya. Ada parameter foto. Kalau pengen masuk video, kita tekan tombol video, super night, selfie mode. Nah, jadi ini quick switch-nya seperti ini ya. Tinggal kita pilih mau yang mana. Kalaupun kita pengen remove, tinggal kita klik, langsung dia akan meremove. Nah, ini saya beri contoh seperti ini ya. Contohnya, saya akan masukin 4 mode quick switch. Ada foto, video, super night, dan selfie mode. Nah, ini saya akan kasih contoh ya. Sorry. Kepencet. Nah, sekarang kita akan coba tombol quick switch-nya. Seperti saya bilang, kita tinggal tekan tombol ini sekali dan kita akan langsung masuk ke quick switch mode. Kalian bisa lihat di sini ada quick switch mode. Yes, jadi tinggal custom mode yang pengen kalian pakai secara cepat. Itu artinya quick switch. Jadi ini benar-benar sangat straightforward ya. Nah, ini mic. Mic kita bisa konekin 2 wireless microphone. Nah, kita akan coba konekin menggunakan DJI wireless microphone. Saya akan ambil mic 2. Nah, ini saya udah ambil mic 2-nya ya, DJI mic 2. Cara konekinnya sangat mudah, bisa kita tinggal colok ke body, tapi kelebihannya kita bisa connect via Bluetooth. Kita tinggal pencet TX1-nya aja, kita ambil si DJI mic 2-nya, lalu kita pairing ke si Osmo 360. Nah, cara pairingnya gimana kalau pakai mic 2? Untuk masuk ke mode pairing, ini saya matiin dulu ya. Lalu kita tekan tombol recordingnya yang lama sampai dia masuk ke mode pairing. Nah, ini dia. Kita akan coba pairing ya. Begitu kita sudah tekan tombol recording yang lama dan lampu sudah berubah menjadi warna biru kedip-kedip, kita tinggal tekan ini. Kita tahan aja dan dia pasti akan langsung nge-link kalau sudah blinking cepat ke Osmo 360-nya. There you go. Ya, ini sudah ke-link ya. Dan sekarang kita akan link yang TX2. Caranya sama. Ya, jadi ini kita bisa menggunakan 2. Nah, ini karena sudah saya pairing, dia langsung auto pairing ya. Tuh, jadi sekarang sudah ada 2 wireless microphone yang terhubung dengan Osmo 360. DJI mic 2 bisa, DJI mic mini juga bisa, pastinya mic 3 juga bisa. Itu dia kelebihan kalau menggunakan DJI ecosystem ya. Jadi kita bisa connect via Bluetooth. Pertanyaannya adalah apakah bisa kita konekin ke mic wireless lainnya? Bisa. Caranya sama, kita tinggal open bagian sampingnya sini ya. Jadi kita buka bagian samping sini. Ini ada tandanya. Kita buka, lalu kita copot nih. Ini jangan takut copot ya. Ini memang bisa kita lepas dan kita bisa pasang. Ya, kita tinggal tarik lurus saja. Nah, ya ini kanan ada attachment-nya nih. Jadi jangan takut patah. Memang ini sudah desain untuk bisa lepas dan pasang. Nah, tapi kalau menggunakan wireless microphone lain, kita harus colok receiver-nya ke body. Contohnya, mic HoloLens M2S yang saya punya. Ya, kita akan colok receiver-nya ke body si Osmo 360. Begini ya, kita tinggal masukin aja, kita colok. Kita bisa lihat bahwa lampunya sudah berkedip, dia minta untuk pairing dan dia pasti langsung auto pairing. Nah,
Sudah lihat ya, sudah blue dan blue. Dan kita bisa lihat langsung bahwa ini sudah pairing ya. Kita bisa lihat soundbar-nya sudah ada. Artinya kita memang bisa menggunakan wireless microphone merek lain di luar DJI, tapi memang harus colok receiver ke body. Dan apakah bisa pakai dua? Nah, lihat ya, dua-duanya sudah blue, artinya sudah terkoneksi. Dan saya akan ajarin cara pasang baliknya ya, karena banyak banget yang komen, saya takut patah, gimana nih kalau ada copot, cara pasangnya gimana? Nih saya ajarin ya. Ini tinggal lihat attachment-nya ini, ada besi ya. Tinggal kita, nggak ribet ya, tinggal kita plug-in aja sampai dia bunyi tek. Nah, udah nih. Udah ya, udah terpasang. Jadi begitu, simple, jangan takut patah. Oke, lalu di sini kita bisa masuk lagi ke bagian setting ya. Ini juga straightforward banget, nggak ribet sama sekali. Kita masuk ke bagian setting. Di sini juga sangat straightforward, nggak kompleks sama sekali. Kalian tinggal baca ini ada apa aja. Ada snapshot ya. Ini tombol snapshotnya di sini, atau shutter button. Lalu di sini juga tulisan screen off when recording, bisa kita pilih ya, mau never atau setiap berapa detik untuk menghemat baterai mungkin. Berhubung saya lagi ngajarin tutorial, saya pencet never aja biar kalian bisa langsung melihat. Ini juga ada auto power off kalau kondisi tidak dipakai. Kita juga bisa set. Ini karena berhubung saya lagi ngajarin, saya pencet never aja biar displaynya selalu on. Lalu LED, nah ini juga ada yang di bagian belakang. Jadi kalau saya pencet, ini kan on ya. Nah ini kalau on, saya mulai recording, lampunya akan berubah menjadi warna merah, bener ya? Nah, ini sekarang saya matiin, saya off dulu stop recording. Nah, kalau LED-nya saya matiin, ya, pada saat saya start recording, pasti lampu merahnya nggak ada, bener ya? Nggak ada lampu merahnya ya. Nah, itu dia untuk bagian LED-nya. Sayangnya dia nggak ada lampu LED di bagian depan. Nah, itu dia fungsi dari lampu LED. Jadi memang semuanya ini cukup straightforward ya. Ini juga ada always on display. Jadi walaupun kondisinya screen-nya mati ya, nanti dia akan bisa contoh. Saya kasih contoh seperti ini aja ya. Always on display. Nah, ini contohnya saya pasang ya. Screen off when recording 3 second. Jadi apa fungsi dari always on display seperti ini? Ini pada saat saya merekam. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Ini dia fungsi dari always on display. Jadi dia langsung kasih lihat timernya dan juga mode yang saya pakai seperti apa. Itu dia fungsi dari si always on display. Jadi dan bitrate pastiin di posisi yang high. USB mode ini juga bisa type C to C, kita bisa konekin ke PC, Mac dan juga smartphone. Tapi sayangnya Osmo 360 belum ada mode webcam. Jadi sayangnya kalau kita colok ke PC ataupun ke laptop itu tidak bisa menjadi webcam. Sayangnya di situ ya. Nah, lalu di sini kita juga bisa, tadi sampai mana ya? Nah, sampai USB mode. Sini juga ada built-in mic audio backup. Ini saya off-in aja, tapi kalau pengen di-on-in silahkan ya. Jadi ini adalah menggunakan si internal mikrofon yang ada dari si Osmo 360 ini. Lalu di sini juga ada naming management, bisa kita atur namanya seperti apa. Jadi memang cukup simple ya, straightforward, nggak ribet sama sekali sebenarnya. Bisa tinggal factory reset, bisa atur date and time, bass language juga bisa kita ubah sesuai dengan selera kalian. Horizon collaboration juga bisa ya, tinggal contoh seperti ini. Apakah memang sudah sejajar atau sudah horizontal ya? Nah, sudah aman ya, berarti sudah horizontal. Nah, jadi cukup simple. Ini orientation lock. Apa bedanya on dan off? Jadi kalau kita posisinya landscape atau portrait, dia akan ngelock. Ya, kalau seperti ini, kalau saya pindah ke posisi landscape, dia akan ngikut. Tapi kalau di lock, saya ubah ke landscape pun dia tetap masih portrait. Oke? Dan ini adalah untuk kita screen lock, dan untuk unlocknya juga tinggal kita swipe ke atas. Jadi memang cukup straightforward. Ini mode yang saya suka, gesture control. Ini saya suka banget pakai gesture control ya. Jadi fungsi untuk apa sih? Buat teman-teman yang suka motovlog ya, jadi nggak perlu tekan tombol recording ya. Jadi kita bisa menggunakan gesture control seperti ini
ya untuk melakukan start dan juga stop recording. Nah, ini gesture control untuk take foto dan start recording only, ya. Jadi ada dua pilihan nih sebenarnya. Yang saya pakai, ini saya kurang suka kenapa dia hanya bisa take foto sama start recording only ya. Saya kurang suka, jadi saya selalu pakai yang start dan stop. Oke, jadi saya pilih yang ke sini untuk start dan stop recording. Nah, contoh ya, saya kasih contoh. Kita masuk ke panoramic video. Nah, ini muka saya. Nah, ini kita tinggal melakukan seperti ini. Dia akan otomatis melakukan start recording. Nah, karena saya memilih mode yang start dan stop, jadi saya tinggal kembali lagi seperti ini, dan dia akan melakukan stop recording. Nah, ini saya ubah dulu settingannya ya, biar teman-teman bisa lihat. Ini saya masukin ke never aja, biar kelihatan terus. Nah, tapi sayangnya kalau kita pengen take a photo, kita harus masuk ke foto. Nah, lalu kita seperti ini lagi. Jadi gesture controlnya cuma satu, yaitu palm. Dan dia akan langsung take a photo. Begitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Makanya saya selalu pakai yang start dan stop. Saya nggak pernah pakai yang take photo dan start recording only. Ya, jadi untuk motovlog, saya sarankan gesture controlnya masuk di start dan stop recording. Jadi kalian tidak perlu memencet tombolnya, tinggal pakai palm gesture seperti ini, langsung otomatis dia start, dan juga hal yang sama untuk stop recording. Dan ini sangat responsif, saya suka banget. Lalu kita masuk ke next slide-nya. Di sini saya lens protection-nya nggak ada, jadi saya pasang yang none. Tapi lens protection-nya itu dijual terpisah, jadi nggak include sama yang di paket Adventure Combo. Jadi kalau Kotar FM punya protection mode-nya, bisa kalian pilih yang bawah ya setelah dipasang. Tapi berhubung saya nggak pakai, jadi saya punya yang none. Lalu kita bisa ke voice control. Ini voice control juga salah satu fitur yang sering saya gunakan. Di sini ada dua opsi, ada Chinese dan juga English. Nah, ini adalah komen-komennya seperti ini ya. Ada start recording, ada stop recording, take photo, dan juga ada shutdown. Dan sekarang kita akan tes apakah responsif voice command-nya. Sekarang kita masuk di bagian foto ya, berarti take photo. Take photo. Tidak responsif ya. Take photo. Take photo. Ini kekurangan dari produk DJI dari yang seri 4, 5, dan sekarang itu nggak tahu kenapa ya, kayak nggak responsif aja. Kalau saya pakai di Insta360 X5 itu lebih responsif, ataupun di S Pro take fotonya. Take photo. Oke, sekarang kita akan tes untuk yang video. Start recording. Start recording. Start recording. Aduh, tuh, nggak responsif dia. Start recording. Tapi stopnya tuh responsif banget. Nih saya kasih contoh ya. Saya pencet, ini udah play ya. Stop recording. Tuh, responsif dia. Stopnya tuh cepet. Tapi nggak tahu kenapa startnya selalu sulit. Start recording. Start recording. Ini ya, bukti Kotar FM saya coba dari tadi itu kesulitan untuk startnya. Tapi kalau stop recording, dia cepet. Nggak tahu kenapa. Di Osmo series lainnya itu juga sama. Osmo 5, Osmo 4, itu sama. Kalau saya ngomong stop recording, dia cepet tuh, bisa langsung mati. Stop recording. Nah, tuh cepet ya. Compare saya ngomong start recording. Nah, start recording. Saya nggak tahu harus berapa kali sampai berhasil nih. Start recording. Nah, jadi memang untuk voice command start recordingnya itu kurang responsif. Take fotonya pun juga kurang responsif ya. Jadi ini mungkin adalah yang perlu diperbaikin dari produk DJI. Itu juga berlaku untuk Osmo 5 dan juga Osmo 360. Take foto. Take foto. Tuh, nggak responsif ya. Ah, ini dia, berhasil ya. Akhirnya take fotonya berhasil setelah saya melakukan 2 kali percobaan. Take foto. Take foto.
take photo. Oke, jadi sekilas itu adalah voice command dari si, nah berhasil akhirnya berhasil juga ya. Nah, tapi kalau memang nggak mau ribet, pakai aja gesture controlnya, karena gesture controlnya itu sangat responsif tuh dia buktinya. Jadi memang selama ini saya juga pakai gesture command. Tapi kalau di Insta360, gesture dan voice command-nya sangat responsif, jadi itu udah nilai plus dari produk Insta360. Nah, ini hopefully ke depannya bisa ya lebih responsif. Lalu di sini ada timer shooting. When enable, video recording will start. Nah, ini fungsi untuk apa? Ini adalah fungsi untuk schedule shooting. Nah, di sini kita bisa memilih modenya apa. Kita juga bisa memilih berapa lama syutingannya. Berapa lama tuh di durationnya. Di durationnya berapa lama. Ini adalah jam. Ini adalah jam. Jam pengen pengambilan syuting. Jadi ini contohnya saya ambil ya, sekarang kita tes aja buktinya. Sekarang di jam saya itu di 12.16. Kita akan coba ngambil di 12.18. Ya, ini udah saya set. Dan durationnya hanya semenit aja, 30 menit lah buat bukti aja. Kenapa time-nya balik lagi? Oh, belum saya hijaukan, sorry. Jadi masuk ke 12, kita tesnya 12.18. Nih. Nah, sudah. Tapi dia hanya repeatnya tuh hanya bisa either once atau every day. Ini kita tes aja ya, untuk once saja. Kita akan tes apakah nanti di jam 12.18 dia akan langsung recording tanpa perlu saya suruh. Kita tes. Nah, dia akan mulai tes karena sudah 12.18. Itu dia. Itu dia fungsi dari si timer shooting. Tadi saya ada di mode foto dan dia akan langsung otomatis melakukan video selama 30 detik. Itu dia sudah saya kasih buktinya. Jadi Kotar FM bisa melakukan timer shooting kapanpun dan dimanapun kalian mau melakukan itu. Oke, ini saya matiin aja. Sudah berhasil ya, itu dia fungsinya tadi dari si timer shooting. Ini kalau kita on-in, modenya hanya ada 2 ya. Di 360 ada panoramic video dan juga time lapse. Dan di single lens itu ada boost video dan single lens video. Tapi feeling saya ya, mode ini diperuntukkan untuk time lapse. Jadi mungkin kalau kalian pengen melakukan progress atau apapun, bisa kita set di timer, langsung nyala sendiri, on. Mungkin cocok buat ambil star lapse kali ini ya, timer shooting ini. Nah, kalau nggak mau tinggal kita offin aja. Yes, di sini adalah grid. Nah, ini kalau ada grid, ya seperti yang saya pakai sekarang ini ada grid untuk membantu saya. Kalau lagi take a foto, saya bisa ambil gridnya sepertiga dan bisa tahu apakah sudah di center. Ini cocok banget buat pemula seperti saya. Tapi kalau memang yang pengen screen-nya jelas dan tidak mau ada grid, kita tinggal masukin ke yang none aja. Ya, nanti akan langsung clean seperti ini. Nah, akan clean seperti ini ya. Begitu. Jadi tinggal diekspor aja mau pakai grid atau enggak. Nah, ini juga ada diagonal. Nah, seperti ini saya nggak pernah tahu ini fungsi untuk apa. Diagonal. Ya mungkin teman-teman yang tahu bisa kasih komen di bawah fungsi untuk apa sih diagonal itu. Nah, lalu di bawah sini kita juga bisa pairing wireless earbud ke Osmo 360. Kebetulan saya tidak punya mic wireless di studio saya, tapi teman-teman pasti bisa. Tinggal ikutin aja. Make sure wireless earbud ready to be linked and close to camera. Jadi bisa di pair via Bluetooth ya. Mungkin AirPod juga bisa. Di sini brightness screen ya. Jadi memang settingannya cukup straightforward. Nah, di sini adalah internal storage. Nah, di sini kita bisa memilih mau pakai SD card atau internal. Nah, ini kita harus switching nih. Ini sekarang saya switch ke internal storage ya, saya confirm. Dan kalau pengen switch ke SD card, kita tinggal klik ke SD card, lalu kita tinggal switch. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau internalnya itu kita dikasih 106 GB. Dan tinggal sisa 30 GB nih, karena saya udah pakai kemarin buat ngevlog di Malaysia.
Ya, dan dia akan kasih tahu sebenarnya 106 itu bisa merekam berapa lama video. Itu ada indikasi di atas. Berhubung sudah saya pakai dan sisanya tinggal 30 GB. Jadi 30 GB itu bisa merekam sebanyak 28 menit 52 second. Nah, lalu di sini juga ada yang terakhir, sound. Sound ini untuk apa sih fungsinya? Jadi, nah ini nih. Saya sih kurang suka ya bunyi tek 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 setiap kali saya memilih mode ataupun apapun, jadi saya pasang di low aja. Nah, oke ya. Sekarang kita akan masuk ke tadi navigasinya, kalau kita swipe ke bawah itu masuk ke setting. Lalu di sini kita bisa menekan tombol play, ini adalah galeri. Nah, ini adalah galeri kita. Nah, ini kita bisa memilih galerinya ya. Saya sekali lagi pencet di sini. Lalu kita bisa memilih thumbnailnya juga, bukan thumbnail ya. Ini ada total videonya ada 99, kita tinggal pilih mau yang mana kita tonton. Dan juga di sini sudah ada mode-mode yang saya gunakan. Ini artinya panoramic video, ini artinya time lapse, ini artinya selfie mode, dan selanjutnya. Jadi cukup straightforward, informasinya jelas. Lalu kalau kita tekan tombol yang sini, kita tekan ya. Kita tekan, itu kita bisa mengubah auto setting atau manual setting. Jadi buat Kotar FM yang kadang suka nanya, bisa nggak bro kita ubah ke manual setting? Bisa. Kita tinggal tekan tombol Pro-nya. Ya. Masuk ke Pro Mode. Kita bisa atur nih di sini semua. Ya, ISO-nya kita mau pakai yang mana? Kepilih yang ke manual. Tadi kan ini di auto ya. Kita masuk, kita tinggal slide ke M untuk masuk ke mode manual. Jadi di mode manual, apa aja yang bisa kita atur? Itu pertama ISO. ISO-nya bisa kita atur. Ya. Selain itu, shutter speed-nya juga bisa kita atur di sini. Ya. Jadi yang bisa kita atur tuh shutter speed dan ISO. WB juga bisa. Nah, kita bisa masuk ke white balance, kita masuk ke M. Nah, ini juga bisa kita atur. Jadi hanya 3 itu, shutter speed, ISO, dan juga white balance. Itu semua berlaku di seluruh action cam. DJI, GoPro, Insta360, pakai 3, itu semua sama. Ya, hanya 3 itu. Untuk saat ini hanya 3 itu. Saya nggak tahu apakah in the future ada hal yang lain yang bisa kita ubah. Ya, tapi semua kemarin ini saya pakai di settingan auto. Jadi kita bisa ubah lagi exposure-nya, kita masukin ke auto. Ya, biarkan si kameranya yang bekerja. Nah, ini juga ada anti motion blur. Nah, ini bisa di on ataupun di offin. Itu juga terserah kalian ya. Jadi kalau mau pakai yang anti flicker, ya ditulis ya. Itu kita onin. Kayaknya kemarin saya nggak pakai ini deh, saya offin. Jadi makanya ada beberapa video saya yang nanti kalian bisa nonton itu ada ngeflick karena saya lupa menyalakan si anti motion blur-nya. Lalu di sini kehebatan dari Osmo 360 sudah 10 bit dan juga sudah ada di lock 10 bit. Oke, yang bisa di off ataupun di on-in terserah dari pilihan Kotaraya FM. Ya. Oke, saya balikin aja ke normal. Lalu di sini juga sudah ada endurance mode. Fungsinya untuk apa? Endurance mode itu agar kita bisa memprolong baterai live kita. Dan di sini tulis ya, only support 30 fps atau lower frame rate. Jadi untuk bisa menggunakan mode endurance mode ini kita harus di 30 fps ke bawah ya. Nah, itu fungsi dari endurance mode adalah untuk memprolong kita punya baterai live. Kalau image adjustment ini lebih ke editing atau mungkin kita bisa atur ya noise reduction-nya. Di sini tulisan noise reduction juga ada tekstur yang bisa kalian tinggal coba-coba sendiri. Kebetulan saya belum mencoba mode ini, jadi saya belum pernah tahu nih hasilnya seperti apa. Tapi di sini sudah ada modenya, tinggal kalian langsung coba aja sendiri seperti apa hasilnya ya. Ya, karena dia sudah memiliki internal mic. Fitur-fiturnya di sini juga sudah ada, bisa milih mono atau stereo, dan juga sudah ada wind reduction, fitur wind reduction yang bisa kalian pilih. Ya, yang sudah diberikan itu adalah smart, standard, high, ya terserah. Jadi
sudah ada internal mic, kalian juga sudah diberikan fitur-fitur seperti ini ya. Lalu yang paling terakhir ini adalah sama ya. Ya, cuma ada 2 opsi. Oke. Jadi saya recap, swipe ke bawah, setting, play atau galeri, masuk ke manual atau auto. Lalu kalau swipe ke atas, nah swipe ke atas ini kita bisa memilih setting. Tapi sebelum masuk sini, kita masuk ke tombol yang ini ya. Jadi kita tekan tombol ini untuk memilih mode yang mau kita pakai ya. Kita bisa panoramic video, super night ini untuk mode low light, selfie mode, vortex, hyperlapse. Jadi modenya lumayan lengkap ya. Ada foto, video, mode low light, mode selfie, mode vortex ini butuh aksesoris tambahan. Kebetulan saya nggak punya aksesoris tambahannya. Lalu di hyperlapse ini kita bisa memilih ya. Nah untuk memilih, jadi contohnya kalau saya masuk yang ke hyperlapse, kita swipe ke atas, kita bisa memilih mau buat hyperlapse atau timelapse. Nah jadi ini adalah settingan setelah kita memilih mode yang kita pakai. Nah jadi saya tadi masuk ke mode hyperlapse, kita bisa memilih mau bikin timelapse atau di hyperlapse ya. Misalkan timelapse. Nah, di sini juga sudah ada presetnya. Kalau cloud itu disuggestnya 10 menit setiap 2 second, sunset ataupun juga custom. Nah, kalau custom kita tinggal swipe lagi ke atas, kita tinggal pilih ya, mau intervalnya berapa second dan juga durationnya berapa. Lalu kita kembali lagi ke sini. Lalu kita juga bisa mengatur menggunakan point of view seperti apa, ada ultra wide, ada wide ataupun di warp ya. Jadi semua di sini tinggal kalian lihat sendiri dan sangat mudah cara menavigasinya. Tinggal kita tekan menggunakan resolusi berapa fps ya. Pilihannya cuma 30-25. Oke, apa sih sebenarnya beda hyperlapse dan timelapse dan bagaimana sih cara pembuatannya? Ini dia penjelasannya dari hyperlapse dan juga timelapse. Nah, lalu kita tekan lagi ke sini untuk memilih mode video. Nah, ini dia mode video. Nah, kalau kita swipe ke atas di mode video ini, resolusi yang bisa kita pakai itu sekarang adalah di 8K, 6K, dan juga sudah ada 4K. Tapi 4K-nya ini hanya untuk 100 fps. Jadi memang kalau kita menggunakan panoramic video, kita disuggest untuk menggunakan si resolusi 8K. Terserah kalian mau di berapa fps, tapi saya kemarin ngevlog menggunakan di 30 fps. Lalu kita juga bisa mengatur mau pakai standar, di warp, standar, wide atau ultra wide. Tapi saya selalu pakai ultra wide. Kenapa? Karena nanti kita bisa ubah point of view-nya itu nanti di post editing. Jadi untuk sekarang saya pakai ultra wide agar semuanya itu tercapture di kamera saya. Ya, tapi nanti kita bisa ubah. Nanti saya akan kasih lihat caranya di post editing di PC. Nah, jadi seperti itu ya. Memang nggak sulit sih cara navigasinya. Tinggal tekan bagian sini untuk memilih modenya. Di Super Night, kita tekan lagi resolusi di 8K. Dari 24 sampai 8K aja, dan juga ada 6K ya untuk Super Night. Dan again kita bisa memilih point of view-nya. Saya selalu pakai yang ultra wide ya, agar nanti bisa saya edit di post editing. Lalu di sini di mode video kita bisa melakukan pre-recording ya. Kita juga bisa melakukan pre-recording. Suka yang nanya nih, bisa pre-record nggak di Osmo 30? Bisa. Dari 5 sampai ke 5 menit. Dan juga bisa melakukan loop recording juga. Jadi loop recording ini fungsinya cocok banget nih buat dashcam ya. Nah, terserah. Jadi setiap, nah ini kenapa merah? Karena udah habis nih internal storage saya, karena tinggal saya 30 GB. Jadi 30 GB itu ternyata nggak cukup untuk melakukan loop recording selama 1 jam. Nah ini kalau pasang 20 menit, artinya setelah merecord 20 menit, dia akan merecord ulang dan data yang 20 menit itu akan di-delete. Nah, dia akan record ulang. Jadi seperti itu ya, fungsi dan arti dari si loop recording. Nah, ini saya matiin aja. Saya masuk ke mode video ya.
Dan kalau kita masuk ke mode video, bisa nggak? Nah, ini juga bisa ya, kita bisa pilih. Bisa pre-record juga, bisa loop recording juga. Jadi tinggal kita pilih di bagian yang samping sini ya. Oke, jadi begitu. Itu aja sih fitur-fitur yang ada di dalam Osmo 360. Menurut saya navigasinya cukup simple, nggak ribet sama sekali. Dan untuk memilih mau menggunakan 360 ataupun single lens, kita bisa tekan tombol ini dan kita pindah ke single lens. Dan di single lens itu hanya ada 3 mode. Yang pertama foto. Sekarang kita masuk di single lens. Ya, ini 360 single lens. Kita masuk ke foto. Nah, untuk di foto, untuk mengatur megapikselnya, kita tinggal slide ke atas. Kita bisa melihat ada 12 megapiksel, 20 dan 30 megapiksel untuk di bagian yang single lens foto. Kita juga bisa melihat aspek rasionya di bawah. Kalau 30 megapiksel itu ultra wide, dan juga ada standar. Di sini juga sudah ada countdown. Nah, banyak banget yang suka bertanya sama saya di YouTube komen kita, bisa nggak sih sebenarnya kita menggunakan action cam untuk foto produk? Nah, ini coba saya kasih contoh ya. Misalkan seperti ini nih. Nah, ini dia produknya. Ya, tinggal saya foto seperti ini. Tapi kalau kita deketin memang dia agak sulit untuk fokus. Kenapa? Karena memang lensanya itu lensa wide yang memang diperuntukkan untuk video atau mungkin ya foto landscape. Nah, jadi kalau memang pengen foto produk close up ya atau fokus, harus menggunakan lensa makro. Jadi harus pakai kamera profesional atau lensa makro. Tapi tetap kita bisa menggunakan action cam ini untuk foto produk ya. Jadi tergantung level kalian tuh segimana. Jadi contohnya saya suka lihat di marketplace tuh yang kayak jualan jersey, yang di foto depan belakang, yang standar aja fotonya, terus foto main anak-anak atau pernak-pernik HP, itu juga bisa. Jadi memang tergantung level kalian, maunya di mana. Tapi kalau yang standar-standarnya juga masih bisa kok, kayak jersey tadi, saya lihat banyak yang standar aja, tapi bisa kok mereka jualan di marketplace, gitu. Lalu ada boost video, ini baru ya, bisa dibaca, high image quality, tapi wide field of view. Dan juga ada mode video. Nah, ini di boost video, kita bisa melihat ini resolusi paling tinggi hanya di 4K, dari 25 fps sampai ke 120 fps. Dan paling rendah di 2,7 fps. Oke ya. Lalu di mode video, itu resolusi paling tinggi di 5K. Jadi kita tinggal swipe ke atas untuk mengubah settingannya di 5K. Dan paling rendah di 2.7K. Jadi di 5K kita bisa merekam sampai di 60 fps saja. Dan standarnya 30 fps, dan kita juga masih bisa melakukan hal sama seperti di sini. Tetap masih ada ya mode-modenya. Atau di sini juga masih ada. Dan kita bisa mengatur stabilisasinya, mau rock steady atau off ya. Dan of course, kalau kita off-in, kita bisa melihat ya, focal length-nya jauh lebih lebar versus kalau kita on-in. Jadi tinggal dipilih aja untuk Kotar FM kira-kira focal length-nya mau yang mana, rocksteady ataupun off. Nanti kita akan tes stabilisasi dari si kamera Osmo 360 ini. Halo Kotar FM, kembali lagi bersama saya Kenny. Hari ini saya sedang menggunakan produk terbaru dari DJI, yaitu Osmo 360. Hari ini saya akan coba bikin vlog perjalanan saya ke Malaysia ya, menggunakan kamera 360. Dan saya juga sudah sengaja duduk di sini agar kalian bisa melihat langsung buktinya kalau saya menggunakan Osmo 360. Nah, inilah salah satu kelebihan dari kamera 360, bahwa one shot kita bisa melakukan multiple angle. Tapi itu memang nanti di post editing ya, kalian bisa melakukan seperti ini. Makanya kamera 360 ini memang sangat cocok untuk orang yang demen editing. Nah, jadi memang tagline-nya itu adalah shoot first, frame later. Ini settingannya di auto, di 8K 30 fps, saya tidak ubah apapun.
Dan kalau saya langsung melihat dari screen yang kecil ini, gambarnya udah bagus banget karena dia sudah menggunakan one-in sensor, dual one-in sensor untuk kamera depan dan kamera belakang. Jadi buat Kotar FM yang sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, ini user friendly dan hasilnya juga udah bagus dengan settingan yang auto. Nah, kebetulan saya demen banget ya menggunakan voice comment dan juga gesture comment. Untuk gesture comment-nya saya bisa bilang ini responsif. Saya udah coba tadi menggunakan palm. Untuk Osmo 360 masih sama ya seperti produk DJI lainnya. Untuk voice comment-nya bagian start recording-nya itu kurang responsif. Tapi kalau stop-nya itu bagus. Saya nggak mau ngomong stop karena nanti tiba-tiba berhenti videonya ya. Tapi nanti saya akan kasih bukti. Nah, testing kedua, ini saya akan coba menggunakan start recording tapi menggunakan bahasa Chinese. Tadi saya udah coba dan itu responsif. Nah, ini akan saya kasih lihat buktinya ke Kotar FM. Kalau kita ngomong start recording menggunakan bahasa Chinese, itu lebih responsif dibanding menggunakan bahasa Inggris. Kita tes ya. 开始录音，停止录音。 Nah, tapi ingat kalau kita sudah menggunakan voice comment-nya bahasa Chinese, untuk pakai bahasa Inggris nggak bisa. Jadi kalau saya ngomong stop recording, dia nggak berfungsi. Jadi tetap harus menggunakan bahasa Chinese. Coba bahasa Chinese-nya stop recording apa, Mi? 停止录音。 Nah, ini enaknya nih kalau bawa bayi terbang ya, kita bisa dikasih prioritas. Ini suara saya tanpa menggunakan mic 2, langsung testing mic internal dari DJI Osmo 360. Yes, wah ini udah masuk gelap. Ini masih menggunakan settingan yang normalnya, belum super night, di kondisi yang agak low light, auto 8K 30 fps. Settingan auto ya. Oke, akhirnya kita sudah tiba di Malaysia. Sekarang saya lagi ada di Kinokuniya. Ini settingannya saya pakai super night ya, karena kita lagi di kondisi indoor. Ya, biar kalian bisa langsung melihat situasi menggunakan mode super night di dalam mall. Ya, ini saya memang sengaja lagi ada di samping jendela biar masih ada cahaya ke muka saya. Nah, ini kehebatan 360 ini saya cuma taruh di sini aja. Kita bisa langsung melihat semua angle yang ada di dalam Kinokuniya. Yuk, kita coba explore ke dalam Kinokuniya menggunakan super night mode di settingan auto 8K 30 fps. Dia salah satu kelebihan kamera 360 yang tidak dimiliki oleh action cam lainnya yang hanya single lens. Nih, saya cuma naikin begini aja nih, kita akan bisa mendapatkan multiple angle. Oke, sedikit klarifikasi, ternyata ini bukan di Kinokuniya, tapi kita lagi ada di mana, Bos? Book Access. Ya, jadi mohon maaf kalau saya salah sebut, kita bukan di Kinokuniya. Dan emang ini agak panas ya, makanya saya keringetan nih. Mohon maaf kalau agak-agak becek baju saya ya, karena memang kayaknya nggak ada AC di sini. Ada AC, cuman nggak terlalu dingin sih. Oke, nanti kita akan coba lagi super night-nya di luar. Kita mau lihat hasilnya kalau benar-benar gelap seperti apa menggunakan mode super night di Osmo 360. Oke, kini kita habis makan dan sekarang beneran sudah gelap di Malaysia ya guys, Kotar FM. Sekarang kita akan tes fitur super night dari Osmo 360. Ini udah beneran gelap, sudah kalian lihat. Coba kita tes sebagus apa sih fitur super night di Osmo 360. Let's go, coba kalian nilai sendiri ya sebagus apa nih. Nah, ini lumayan rame nih di sini nih, orang-orang juga pada buat konten, pada foto-foto. Tapi ini memang kondisinya masih ada banyak cahaya lah ya. Jadi nggak bener-bener gelap banget. Oke,
belakang saya itu dia Twin Tower ya, kelihatan ya. Nanti ini kan bisa kita tinggal di reframe aja di post editing. Nah, keren ya. Ini kondisi malam di KLCC, bagus banget ya, ramai banget orang-orang di sini. Lampunya juga cantik. Oke, saya akan lanjut jalan. Kita akan explore lagi Super Night-nya. Oke, sekarang kita udah di jalan raya menuju ke hotel kita, tempat penginapan. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, gimana hasil kualitas menggunakan Super Night di 8K 30 fps settingan auto. Oke, akhirnya saya sudah sampai di tempat penginapan. Gimana tadi hasil dari fitur menggunakan no light? Tadi saya ada coba dua mode, yang normal dan juga yang menggunakan mode Super Night. Nah, menurut Kota FM gimana? Apakah hasilnya bagus? Apakah fitur no light-nya keren, Super Night-nya? Tinggal di komen di bawah ya. Good morning Kota FM and welcome to day 2. Saat ini saya masih ada di Kuala Lumpur. Nanti kita jam 12 baru ke Genting. Cuaca hari ini cukup mendung ya. Dan sekarang saya lagi testing single lens mode. Jadi buat Kota FM yang nggak tahu, di Osmo 360 juga memiliki 360 dan juga single lens mode. Dan di single lens mode yang baru ini, dia ada 3 mode. Ada foto, boost video, dan juga video. Dan saya lagi menggunakan yang boost video. Saya juga penasaran dengan hasilnya seperti apa. Ini real life footage menggunakan boost video di settingan auto di 4K 30 fps. Nah, kalau untuk single lens memang resolusi paling tinggi itu di 4K dan rendahnya di 2K. Nah, banyak juga pertanyaan di komen YouTube saya, di YouTube Kota Show, itu bertanya bahwa kira-kira bisa nggak sih kita menggunakan action cam untuk food blogging. Nah, kebetulan saya bukan food blogger, tapi di sini saya akan coba berusaha untuk membuat food blogging ke teman-teman agar kalian bisa langsung menilai sendiri kira-kira apakah Osmo 360 ini bisa kita gunakan untuk food blogging. Oke, kita mulai ya. Buat Kota FM datang ke Malaysia, kalian harus datang ke restoran ini. Baru jam 10 aja, restoran ini udah rame banget nih. Nah, kalau kita lihat menunya, di sini memang signature-nya adalah klepot bakut teh. Makanannya di-serve di klepot yang masih panas seperti ini. Restoran ini sempat mendapatkan Michelin Guide Award di tahun 2004 dan juga 2005. Jadi memang pantas untuk dicoba. Makanannya enak, bakut tehnya pun juga, jeroannya juga lengkap, dagingnya tebal-tebal, dan memang harus dimakan pakai kecap dan juga cabai rawit baru enak. Oke, Kota FM, akhirnya saya sampai juga sudah di Genting. Ini kita lagi nginep di hotel namanya First World Hotel ya, kalau nggak salah ya. Dan ini saya mau kasih lihat di kondisi kamar saya. Nanti kita cek room tour dulu ya. Nah, ini room tournya seperti ini. Saya putar dulu, switch lens. Nah, ini kalau menggunakan single lens mode, di resolusi 4K, kita bisa switching lens between depan dan juga belakang. Tapi, kalau saya pakai 5K, karena dia high quality resolusi video, dia nggak bisa switching lens between depan dan juga belakang seperti yang saya lakukan pada saat ini. Nah, jadi memang di single lens mode yang di video itu resolusi paling tinggi di 5K. Tadi yang di restoran yang saya bikin video vlogger, itu saya menggunakan video boost, itu juga resolusi paling tinggi di 4K. Habis ini kita akan jalan-jalan di sekitaran hotel dan di mall di bawah. Yuk, kita sekarang jalan-jalan. Selagi kita nunggu Mama berdoa di kuil, ini juga salah satu kelebihan menggunakan Osmo 360. Kita bisa melakukan simple podcast seperti ini.
Di depan saya sudah ada si Maboy yang sudah siap diinterview oleh papanya. Apa kabar, Maboy? Kamu ngapain? Wih, kok dibuang? Aduh. Lihat tuh, diomelin sama mamanya sekarang, diambil. Maboy, say something dong, kasih tahu Kak. Gimana? Happy nggak di sini? Happy nggak? Coba ngomong. Itu dia suara si Maboy. Tampaknya dia sudah mulai bosan di sini. Oke, sekarang saya akan podcast bersama mamanya sambil menunggu mertua saya berdoa di kuil. Nah, ini juga memang kelebihan menggunakan Osmo 360. Dan ini saya menggunakan DJI Mic 2 ya, yang saya konekin via Bluetooth. Dan Osmo 360 sudah bisa menerima 2 transmitter. Oke, perkenalkan diri, ini dia istri saya. Ayo dong, ngomong sesuatu dong. Halo. Coba tolong jelasin ke Kotar FM kira-kira hari ini kita mau ngapain aja nih? Plannya hari ini apa aja nih kita? Mau ke outlet habis ini. Emang plannya cuma ke outlet, habis itu mungkin udah. Ya udah. Dia mau ke Gotong Jaya makan durian, tapi si bapaknya nggak suka durian, jadi nggak jadi. Iya, saya emang nggak suka durian, bau soalnya. Ini dia fungsi dari kamera 360. Kalau ada Kotar FM nanya, sebenarnya gunanya untuk apa sih? Ini dia salah satu kegunaannya yang kita bisa pakai. Jadi tinggal langsung taruh di tengah, karena dua lensa, hadap depan dan hadap belakang. Oke, kita akan lanjut jalan kita ke outlet habis ini. Ini dia sampel videonya menggunakan Osmo 360 Real Footage. Sekarang kita akan coba bandingin dengan yang 4K. Kelebihan menggunakan mode 4K, kita bisa melakukan switch lenses seperti ini ya. Nah, ini bisa langsung lihat ke muka saya atau balik kemari. Oke, sekarang saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara memindahkan hasil foto dan video atau mengedit via smartphone. Memindahkan foto dan video itu sama persis seperti bagaimana cara kalian mengaktifasi unit kalian. Oke, jadi pertama-tama kita akan masuk ke DJI Mimo. Kita masuk ke DJI Mimo. Begitu kita sudah masuk ke DJI Mimo, biasanya mereka langsung auto connect apabila kita sudah pernah pairing unit kita ke smartphone kita. Jadi kita langsung connect aja. Nah, begitu kita sudah join, berarti kita sudah terkoneksi dengan smartphone kita. Jadi kalau yang masih awam, yang tidak auto connect, cara connect-nya kita tinggal tekan tombol yang tengah untuk mengkoneksikan dengan si unit kita. Dan kalau kita tekan tombol yang tengah, kita langsung bisa memonitor lewat via smartphone. Nah, di sini apa aja bisa kita lakukan? Di sini ada video, foto, super night, semua sama ya. Hyperlapse, timelapse juga masih ada semua. Nah, sayangnya di sini belum ada fitur untuk live streaming. Lalu kita bisa lihat di screen ada new firmware yang bisa saya update. Tapi itu nanti aja. Nah, sekarang saya back dulu. Dan bagaimana cara kita memindahkan foto atau video ke via smartphone? Kita tekan tombol si album. Begitu kita tekan tombol si album, kita bisa langsung melihat semua hasil foto dan video yang sudah saya ambil di Osmo 360. Ini kita juga bisa sortir melalui, kita bisa tekan tombol foto, bisa langsung saya sortir
sortir ini isinya apa aja yang file foto. Lalu kita juga bisa masuk ke video untuk melihat file-file apa aja yang sudah saya ambil untuk di mode video. Dan di sini kalian juga bisa langsung melihat bahwa kalau yang logonya seperti ini, bundaran ini artinya panoramic video. Lalu coba kita cek apakah ada mode lain yang saya ambil. Nah, kalau ada mode seperti ini adalah hyperlapse atau time lapse. Dan ini adalah mode video yang untuk single lens ya. Ada logo dan ikonnya. Dan kalau favorit ini adalah di mana setiap foto atau video kalau kita kasih hati di bawah sini, kita tekan tombol hati di bawah sini, itu akan langsung masuk ke bagian favorit seperti ini contohnya. Nah, sekarang saya akan ajarin bagaimana cara kita mengedit via smartphone. Nah, ini saya ajarin tipsnya ya. Jadi pertama pastikan kita memilih satu video yang kita mau edit. Saya ambil contoh aja, kita ambil contoh ya. Anggapannya yang ini deh, yang 1 menit 27 ya. Ini 1 menit 27 videonya. Ini kita download dulu. Nah, cara downloadnya itu ke smartphone, kita bisa tekan tombol yang di atas ini. Ya, di tombol di atas ini untuk mendownload. Nah, kita download dulu ke smartphone kita agar alasannya kenapa? Satu, agar kita tidak bikin unit kita ini boros baterai ataupun panas. Karena kan proses editing tuh cukup lama ya. Nah, ini jadi kita download dulu filenya. Setelah kita download filenya ke smartphone, barulah kita edit. Jadi enak kalau mau take time atau ngapain biar baterainya nggak cepet habis si Osmo 360. Oke, ini dia lagi saya download. Kita coba cek berapa lama proses downloadnya untuk video. Akhirnya videonya sudah terdownload. Jadi kurang lebih memakan 2 menit ya. Nah, begitu sudah terdownload, kita bisa matiin unit kita. Biar unit kita tidak panas dan tidak habis baterai. Nah, sekarang kita masuk ke yang album. Ya, karena saya sudah download, kita masuk ke lokal, bukan device lagi ya. Jadi kita masuk ke lokal karena sudah kita download filenya ke smartphone kita. Dan ini adalah bukti bahwa sudah terdownload. Dan sekarang saya akan ajarin bagaimana cara ngedit di via smartphone. Nah, sekarang saya akan kasih contoh yang ini deh, yang foto ini saya. Nah, di sini kita bisa ngapain aja? Pertama, kita bisa ekspor. Nah, ekspor ini artinya apa? Itu kita download ke smartphone kita. Nah, kalau yang tadi kan yang saya bilang ini cuma download ke aplikasinya nih. Tapi kalau kita keluar dari aplikasi, video ini belum masuk ke galeri foto saya. Jadi untuk bisa masuk ke galeri foto saya, kita harus ekspor dulu ya. Jadi jangan bingung. Yang tadi itu kita download agar kita bisa melakukan editing di aplikasi DJI Mimo. Dan di sini kita masih bisa memilih mau menggunakan resolusi yang mana. Saya ikutin rekomendasi aja. Kenapa alasannya? Karena memang tujuannya untuk sosial media. Kalau sosmed memang belum sampai 4K ya resolusinya ataupun 2.7K. Tapi terserah kalian kalau ingin masuk ke 2.7K atau ke 4K silakan. Tapi saya ikutin yang di rekomendasi yang sudah diberikan oleh DJI Mimo. Ya, jadi itu yang bisa kita atur pertama. Lalu kita juga bisa mengatur rasionya di sampingnya 9:16. 11:9, jadi kita masih bisa mengubah rasionya. Lalu di sini juga ada image setting yang bisa kita atur. Tapi di sini nggak terlalu banyak sebenarnya. Karena saya nggak pakai lens protector, makanya saya disable. Dan di sini bisa memilih smooth atau HD. Kini saya sudah ganti ke smooth. Nah, ini kalau kita play videonya seperti ini ya. Udah bisa nih. Tadi saya pas HD, saya coba mainin, dia lagging dan keluar dari aplikasi. Oke, kita stop. Kita mulai editing ya. Oke, pertama ini dia hasilnya. Nah, tentuin dulu framingnya. Jadi misalkan contoh nih, saya pengen add keyframe, kita harus tekan tombol plus. Nah, di tombol plus ini saya akan add keyframe-nya. Jadi video pertama saya mulainya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Coba. Nah, saya udah masuk mode di warp ya, biar dia nggak melengkung. Dan saya akan mulai video saya dari saya memanjangkan invisible stick saya. Kalau sudah, kita tinggal tekan play. Ini ada tombolnya, ini berarti sudah masuk keyframe-nya. Lalu begitu saya lewat yang dari situ,
lewat dari tombol sini. Saya add keyframe lagi, saya tinggal tekan tombol plus dan saya akan masuk ke mode asteroid. Nah, saya rencananya pengen jalan selama let's say 10 detik. Jadi saya play selama sampai 10 detik ya. Berarti kalau di menit 06 kita akan berakhir di menit 16. Misalkan seperti itu ya. 15, 16. Oke, sekarang saya pengen add keyframe lagi. Saya tinggal tekan tombol plusnya. Misalkan saya pengen balik lagi ke saya bisa masuk ke di warp ya. Lalu saya posisikan mukanya ke saya, atau kita bisa masuk ke white. Kita di warp aja ya. Ini masuk ke saya. Nah, oke, ini udah balik ke saya. Kalau sudah happy dengan framing seperti ini, saya tinggal tekan play lagi. Lalu sekarang saya akan kasih lihat fungsi 360-nya. Kita tekan gyro frame. Dan untuk start framingnya, kita harus tekan tombol yang warna merah. Ya, jadi kita tekan tombol yang warna merah untuk start framingnya. Sini saya bisa menggunakan HP saya untuk melihat ke kiri ke kanan. Atau saya bisa mutar dengan menggunakan touchscreen untuk kasih lihat 360. Nah, lalu saya balikin ke saya atur lagi framingnya. Kalau udah saya stop. Nah, ini udah balik ke normal ya. Dan kita play lagi. Lalu di sini juga masih ada beberapa opsi yang bisa kalian langsung coba sendiri. Contohnya filter. Nah, ini kita masih bisa mengubah filter karena ini kondisi di nature. Ini ada pilihan nature. Nah, tadi kita coba yang ini aja deh. Saya suka yang 001 misalkan ya. Untuk 002 ini kembali lagi ke selera kalian. Tinggal kita apply. Kita bisa tekan tombol yang bawah ini untuk oke, atau kita juga bisa mengatur nih mau seberapa pekat atau seberapa ringannya filternya. Nah, let's say saya mau di 50 aja deh, balance. Nah, ini sudah teraplikasi ya. Jadi filter langsung teraplikasi seperti ini, dan ini adalah hasilnya dengan menggunakan filternya. Tinggal kalian ekspor aja. Lalu kita juga masih bisa kasih efek musik. Nah, jadi di sini ada efek musiknya. Sudah ada rekomendasi dari si Osmo 360-nya. Ini juga udah ada kategorinya travel, vlog, romantic, dan kawan-kawan. Yang biar cepet aja saya langsung pilih yang ke paling atas. Kita tinggal pilih use. Nah, ini juga kita bisa atur nih mau seberapa kenceng musiknya dengan background noise-nya. Nah, ini saya pilih balance saja biar kalian juga bisa langsung mendengar musiknya, dan juga background noise-nya juga masih kedengeran. Kalau sudah oke, kita tinggal tekan enter, dan musik dan filter sudah teraplikasi. Nah ya, ini dia hasilnya. Filter dan musik sudah teraplikasi sampai dia habis nih. Tuh, lagunya masih teraplikasi. Nah, kalau kalian sudah puas dengan hasil editan kalian, kita tinggal tekan tombol export ya untuk mendownload ke HP kalian agar masuk ke galeri foto dan video galeri di smartphone kita yang bisa langsung kita upload ke sosial media. Nah, kalau nggak suka dengan hasil editan kalian semua, kita masih bisa melakukan tekan tombol reset ya. Tapi saya nggak mau tekan nanti ke reset semua. Jadi kalau nggak suka dengan hasil editan kalian bisa tekan tombol reset. Nah, begitu sudah happy, kita tinggal tekan tombol export. Dan ini adalah proses di mana hasil editan saya kita download via smartphone kita. Nah, ini kita bisa melihat persentasenya ada berapa.
Melihat cara edit video dari DJI Osmo 360 di smartphone. Kali ini gue mau kasih tahu cara edit videonya lewat PC. Pertama-tama kalian bisa download aplikasi di website resmi DJI. Buka aplikasi DJI Studio. Jika sudah tampilan seperti ini, hal pertama yang kalian lakukan adalah import footage atau masukkan video dari hasil DJI Osmo 360. Kalian bisa menggunakan tombol import merah ini atau import file ini, dan bisa juga langsung drag dari file PC Kotaraya Frame. Pastikan ada lambang DJI. Jika kalian ingin langsung dari device DJI, kalian hanya tinggal colok saja DJI Osmo-nya ke komputer dan akan muncul di bagian ini. Oke, next. Hal pertama yang saya lakukan ketika proses pengeditannya agar lancar adalah menurunkan preview video menjadi SD. Tapi kalau spek PC kalian sekiranya bagus, boleh memakai HD. Ini berpengaruh kepada preview ya. Selanjutnya kita pengenalan dulu tentang aplikasi ini. Di sebelah kiri atas ada menu bar, yaitu music yang bisa kalian tambahkan secara gratis dan sudah disediakan oleh aplikasi. Di sampingnya ada filter. Ada berbagai filter menarik yang bisa kalian pakai. Dan di sampingnya ada dashboard yang bisa kalian pakai agar memunculkan indikator seperti ini. Di tampilan footage terdapat logo-logo, mulai dari mode yang sedang dipakai, durasi video, plus untuk memilih footage ke ruang pengeditan, dan love sebagai penanda. Sebelum masuk pengeditan, saya akan mengenalkan sedikit saja beberapa tool penting yang ada di aplikasi DJI Studio ini. Ada dua cara untuk memulai pengeditan. Drag footage ke bawah, atau klik tombol plus. Kita bisa lihat di sebelah kiri bawah terdapat sebuah tanda. Ada undo dan re-undo, dan 3 macam cut video. Pindah ke sebelah kanan atas, ada video yang isinya terdapat berbagai macam mode yang bisa kalian pilih. Beberapa adjust kamera dan keyframe animation bisa digunakan untuk mengatur kecepatan transisi video. Di sebelah video ada beberapa option yang bisa kamu atur. Audio yang bisa kamu atur besar kecilnya. Dan yang terakhir adalah adjust. Kamu bisa mengkreasikan warna sesuka hati Kotaraya FM. Balik ke pengeditan, pilih menit ke berapa untuk memulai video. Gerakan kamera, lalu pilih mana yang Kotaraya FM suka. Jika ingin ada perubahan perspektif atau posisi kamera, tambahkan keyframe. Kasih jeda beberapa detik, lalu add keyframe dengan posisi kamera berbeda. Ini berlaku ketika kamu ingin mengubah perspektif kamera. Kalian bisa melakukan ini berulang-ulang kali dan buat sekreatif mungkin. Oke, kekurangan dari aplikasi ini mungkin ada beberapa tool yang tidak selengkap aplikasi Insta360. Cek videonya di atas untuk melihat proses pengeditannya. Dan proses renderannya agak sedikit lama. Dan hasil video ini bisa kalian saksikan di video vlog sebelumnya. Itu dia hasil vlogging saya menggunakan Osmo 360 di Malaysia dengan settingan full auto. Agar kalian bisa langsung melihat hasilnya seperti apa dengan settingan auto. Buat saya, action cam ini user friendly dan DJI pun juga sudah set new standard. Dia memberikan internal storage sebesar 100 GB. Sama kayak Osmo 5 Pro juga dapat internal storage ya. Semoga tren ini bisa di follow oleh brand-brand lain agar kita semua pada saat beli action cam itu sudah dapat internal storage karena bisa langsung kita pakai tanpa perlu beli micro SD card lagi. Nah, produk ini sudah tersedia di online maupun offline dan demo unitnya pun juga sudah tersedia di Kotaraya. Jadi buat Kotaraya FM yang pengen coba-coba dulu sebelum beli biar pasti karena harganya lumayan tinggi di ekonomi saat ini, silahkan datang dan coba-coba. Semoga video dan informasi yang saya berikan bermanfaat untuk Kotaraya FM, dan kalau masih ada pertanyaan jangan segan-segan untuk bertanya di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.